Jemaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, kita melanjutkan kajian kita dalam surat At-Tariq. Jadi At-Tariq tadi artinya adalah yang datang pada malam hari. Wa bil munasabah Rasulullah SAW melarang kita untuk mendatangi keluarga kita pada malam hari ketika kita pulang dari safar. Jadi ketika kita pulang dari safar, maka hendaklah kita tidak menemui keluarga kita pada malam hari. Dikarenakan dalam hadis Muslim kai tastahidda al-mughibatu. Jadi kata Rasulullah SAW agar kita tidak membuat kaget keluarga kita. Jadi kadang ada suami yang pulang dari safar langsung masuk rumah, kemudian menemukan istrinya tidak dalam keadaan misalnya menggembirakan atau membuat senang, yang kemudian timbul juga mungkin rasa curiga dan lain sebagainya. Bahkan disebutkan juga bahwasanya ada salah seorang sahabat yang kemudian pulang dari safar pada malam hari dan melihat ada seorang perempuan yang menyisir rambut, dan dia kira itu adalah laki-laki, padahal itu adalah teman dari istrinya. Tayyib, ya. Kemudian diberitahukan kepada Rasulullah SAW, dan itu Rasulullah SAW melarang untuk pulang dari safar pada malam hari. Sahabat tersebut adalah Abdullah bin Rawahah, dan guru kita juga dulu pernah ketika beliau pulang dari Yaman, pulang dari Damaj, pulang ke Mesir pada malam hari. Karena beliau ingat hadis tersebut, maka beliau kemudian tidur di depan rumah. Subhanallah. Jadi itu rumahnya, ya kan? Tapi karena ingat hadis tersebut dan ingin mengamalkan sunnah Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim, sehingga beliau kemudian tidur di depan rumah, jadi tidak mengetok pintu pada malam hari. Nah, ini makna dari At-Tariq secara umum, itu yang datang pada malam hari. Dan mengetok pintu itu juga bahasanya toroko juga, toroko yatruku. Torokul baba hatta kallamatni. Dan salah seorang syair yang mengatakan, falamma kallamatni kallamatni. Toroko yatruku. Baik. Orang Arab itu kalau dia bertanya, man yatrukul bab, siapa yang ngetok pintu? Baik. Dan tadi kita sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, fama lahu min quwwatin wala nasir. Kemudian ayat selanjutnya, was-samaa'i dzatir raj'. Nah, ini Allah kembali bersumpah. Subhanallah, ya. Jadi sering sekali Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan langit ini. Bersumpah dengan langit, karena memang langit ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adalah sesuatu yang sangat istimewa, makhluk yang paling besar, lebih besar daripada bumi yang kita tempati ini. Bumi yang kita tempati ini dibandingkan dengan planet-planet lain masih sangat amat kecil lagi, apalagi dibandingkan dengan langit yang sangat amat luas. Dan langit itu 7 lapis. Kalau bumi 7 lapis, tapi dia satu kebutuhan. Artinya 7 lapis kayak lapis kulit lapis. Tapi kalau langit itu dia 7 lapis, maksudnya dia antara langit satu itu berbeda dengan langit yang lain. Jadi tidak seperti bumi dekat lengket gitu. Dan kita saja belum pernah sampai kepada langit pertama, subhanallah.
dan apa yang kita lihat di atas ini hanyalah jarak titik terjauh dari pandangan kita. Subhanallah. Baik. Was-samaa'i dzatir rajab. Dan langit itu di dalam bahasa Arab adalah kullu ma 'alaka fa huwa as-sama'. Semua yang di atas kita, maka itu bahasa Arabnya adalah langit. Maka kita juga ada istilah langit-langit rumah. Maka sesuatu yang di atas kita itu namanya langit. Sesuatu yang di atas kita namanya langit. Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Aamintum man fis sama'." Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya dia di atas langit. Fis sama' ai 'alas sama'. Fi di sini maknanya adalah ada. Artinya Allah Subhanahu wa taala di atas langit yang kita ketahui. Dan pada saat kita tidak tahu hakikat langit kita sendiri, maka kita juga tidak tahu bagaimana hakikat Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Tapi kita harus meyakini betul, seyakin-yakinnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas langit, dan tidak boleh kita bertanya-tanya, berpikir, berkhayal, apalagi mengawal-awal, ya kan? Memikirkan bagaimana sih Allah di atas langit. Tidak boleh ditanyakan. Dan kalau kita bertanya-tanya bagaimana Allah di atas langit, bagaimana Allah beristiwa di atas arsy, maka ini sudah termasuk ke dalam bid'ah di dalam bab akidah. Bid'ah di dalam bab akidah. Tidak boleh kita bertanya-tanya bagaimana tentang zat Allah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat kita tidak tahu zat Allah Subhanahu wa taala seperti apa, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala katakan bahwasanya dia tidak serupa dengan apapun yang kita pikirkan. Ini tidak akan bisa sampai kita kepada hakikat zat Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya beriman saja, dan inilah bagian dari iman kepada yang gaib. Iman kepada yang gaib itu yang pertama kali adalah iman kepada Allah. Dan iman kepada Allah itu masuk ke dalam iman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita bertanya bagaimana Allah hidup, bagaimana Allah melihat, bagaimana Allah mendengar. Tidak boleh. Bagaimana, maka kita sudah masuk ke dalam bid'ah. Dilarang, tidak diperbolehkan. Allah Subhanahu wa taala melarang, "Fala tadribu lillahi al-amsal." Janganlah kita kemudian mengandai-andaikan, mengumpama-umpamakan, memikirkan hakikat zat Allah, hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bisa kita sampai kepada hakikat tersebut. Yang adanya hanya kita apa? Kepala pusing, bisa jadi stres, atau na'udzubillah bisa jadi keluar dari Islam. Baik, dari itu ketika ada seseorang datang kepada Imam Malik ingin bertanya bagaimana istiwa Allah di atas arsy. Ada yang hafal di sini? Apa yang dijawab oleh Imam Malik rahimahullah taala ketika ada yang bertanya kaifastawa, bagaimana Allah beristiwa di atas arsy? Apa jawaban Imam Malik? Ada yang hafal? Ini harus dihafal ya, Bapak Ibu ya. Ini dasar-dasar akidah asma wa sifat. Iya. Jadi kalau kita nggak paham kaidah ini, nanti kita khawatir nggak bisa jawab nanti di alam barzakh. Man rabbuka, ya kan? Siapa Tuhanmu? Nah, kita harus kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak kenal dengan Allah, bagaimana kita bisa menjawab? Jawaban kita Allahu Rabbi itu bukan atas dasar kita di dunia KTP kita Islam, kemudian sebelum meninggal kita ingat-ingat
sifat-sifatnya. Maka ketika Imam Malik ditanya kaifa stawa, apa kata beliau? Al-istiwa ma'lum. Istiwa yang sebagian orang menyebutnya bersemayam, walaupun itu tidak tepat. Tidak tepat dikatakan istiwa itu artinya bersemayam. Kenapa? Karena kata bersemayam tidak bisa mewakili makna istiwa di dalam bahasa Arab. Tidak bisa. Jadi jangan katakan apa? Bersemayam. Katakan apa? Istiwa. Katakan apa? Istiwa. Allah beristiwa di atas arsy. Para ulama mengatakan istiwa itu mengandung 4 makna. Al-ulu, wal-irtifa, was-su'ud, was-istiqrar. Yang mengandung makna tinggi. Jadi Allah di atas arsy itu maksudnya Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi. Tinggi zatnya, tinggi urusannya, dan juga tinggi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi, bukan hanya sekedar tinggi. Bukan hanya sekedar tinggi urusannya, kemuliaannya, kekuasaannya, tetapi juga Allah Subhanahu wa taala tinggi ulu zat, tinggi zat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang makna yang ada di kepala kita. Dan tidak boleh kita kemudian khayalkan. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Baik. Allah katakan di sini was-sama'i dzatir raja, demi langit dzatir raja. Dzatir raja yang memiliki sifat kembali. Baik. Di sini kemudian kata para ulama maksudnya di sini adalah demi langit yang kemudian menurunkan hujan. Baik, di antara makna hujan itu adalah ar-raja di dalam bahasa Arab. Ar-raja itu adalah nama lain dari hujan. Kenapa hujan dinamakan dengan raja? Raja itu dalam bahasa Arab apa? Kembali. Raja'a yarji'u, kembali. Subhanallah. Kata orang-orang fisika bahwasanya hujan itu bermula dari air laut yang kemudian memanas, kemudian menguap kemudian menjadi awan, kemudian awan tersebut ditiup oleh angin, kemudian menjadi berat, kemudian subhanallah turun hujan. Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan hal tersebut di dalam Al-Qur'an yang belum ada ilmu fisika pada saat itu. Yang orang kemampuan manusia belum sampai kepada menelaah bagaimana hakikat hujan, bagaimana hujan turun dan lain sebagainya. Tetapi sudah ada isyarat tersebut sebelum orang-orang mengenal ilmu teknologi. Was-sama'i dzatir raja wal ardi dzatis sada. Dan juga kata Allah demi bumi yang dzatis sada. Sada itu apa? Insyiqaq, yang memecah, yang membelah. Jadi kalau langit itu sifatnya kembali, ya kan? Kalau hujan itu kan kembali. Malaikat juga ketika turun ke bumi kembali lagi. Baik. Nah, kalau bumi sifatnya adalah sesuatu yang membelah. Manusia ketika dia meninggal, ya digali kuburannya, baik, maka terbenam dia di dalam bumi. Kemudian di hari kiamat terbelah lagi bumi tersebut mengeluarkan jasad-jasadnya yang kemudian disatukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dagingnya yang sudah kemudian terurai menjadi tanah, atau juga tulangnya mungkin yang sudah menjadi abu dilempar ke sungai dan lain sebagainya, dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biji yang kita lempar ke tanah, subhanallah. Biji kurma itu kan, mungkin bapak-bapak sudah biasa ya makan buah-buah yang ada bijinya, kemudian disemai. Bagaimana kemudian subhanallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala yang asalnya dia seperti benda mati. Ya kayak kaca, biji kurma itu kan seperti kayak keras kayak batu. Tapi subhanallah kemudian ketika dia ditaruh di dalam bumi kemudian mengeluarkan tunas dan mengakar hujan dengan dalamnya, kemudian membelah bumi.
Begitu juga pepohonan yang kita terkadang tidak tahu di siapa yang menanam rumput di sini. Pernah nggak kita berpikir ini rumput dengan segala macam rumput tiba-tiba ada. Kemudian kita ke hutan melihat ada pohon-pohon yang besar, siapa dulu yang menanam pohon ini? Nabi Adam begini. Tapi subhanallah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ardi dzatis sadr. Nah, apa yang ingin Allah perkuat? Jadi kalau muqsam bihinya adalah was-sama'i dzatir rajam wal ardi dzatis sadr. Allah bersumpah dengan langit dan dengan bumi. Untuk apa Allah bersumpah dengan langit dan bumi? Maksudnya adalah ingin memperkuat ayat yang ke-13. Apa bunyinya? Innahu laqaulun fasl. Sesungguhnya Al-Qur'an itu, innahu punya kembali kepada Al-Qur'an, laqaulun faslun, adalah perkataan yang fasl. Fasl itu memisah. Jadi pemisah. Subhanallah. Jadi pada saat manusia belum tahu mana yang baik dan mana yang buruk, belum tahu manusia bagaimana cara menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, belum tahu manusia bagaimana cara menentukan yang baik dan yang buruk, makanan yang halal dan yang haram, maka kemudian turunlah Al-Quran untuk menjelaskan itu semua. Faslun. Maka Al-Quran itu betul-betul sesuatu yang memang memutuskan. Jadi standar kita itu adalah harus mengikut standar Al-Quran. Jadi apa yang dinamakan baik itu adalah baik menurut Al-Quran, dan apa yang buruk itu adalah buruk menurut Al-Quran. Bukan baik menurut kita, bukan buruk menurut kita, tetapi baik dan buruk menurut Al-Quran. Subhanallah. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita renungi tadabburi ayat itu, innahu laqaulun fasl. Baik, bagaimana kita harus menyerahkan urusan kita kepada Al-Quran. Baik, perbedaan kita dalam perkara duniawi misalnya, begitu juga dalam perkara agama. Maka kalau betul-betul kita kembali kepada Al-Quran, pasti kita akan menemukan qaulun fasl. Pasti kita akan menemukan pemutus. Jadi kadang orang bingung. Saya bingung melihat sekarang ini banyak sekali mazhab-mazhab dalam Islam, banyak sekali tarikat-tarikat dalam Islam, banyak sekali pemikiran-pemikiran dalam Islam. Subhanallah. Kalau kita betul-betul kembali kepada Al-Quran, kita baca, kita pahami maknanya, kita tadabburi maknanya, pasti tidak akan ada orang-orang yang ragu-ragu ketika setelah membaca Al-Quran dan paham makna Al-Quran. Subhanallah. Betul-betul Al-Quran itu sebagai obat. Ketika hati kita gundah gulana, setelah kita membaca Al-Quran, tiba-tiba kita menjadi orang yang sabar. Kita yang lupa akan nikmat-nikmat Allah setelah kita membaca Al-Quran, membuat kita kemudian menjadi bersyukur. Kita mungkin yang ditimpa musibah, membuat kita putus asa setelah kita membaca Al-Quran, menguatkan, memberikan optimisme di dalam kehidupan kita setelah kita membaca Al-Quran. Begitu juga subhanallah, ada seseorang yang mungkin bingung dengan pendapat mana yang benar, pendapat mana yang Allah ridhoi, pendapat mana yang memasukkan saya ke surga. Kalau dia betul-betul membaca Al-Quran, memahami makna Al-Quran dan tadabburinya, pasti dia akan menemukan jawaban apa yang dia tanyakan. Pasti, subhanallah. Baik, cuma yang terkadang kita ini sudah baca Al-Quran, kita belum begitu kenal. Yang benar baca Al-Quran pun belum tentu kemudian paham maknanya. Yang paham maknanya pun mungkin baru 10%. Dan itu mungkin kebanyakan kita. Kebanyakan kita orang Indonesia mungkin. Iya. Mungkin sekelas guru-guru lah di Indonesia itu, pemahamannya terhadap Al-Quran mungkin bisa kita katakan 10% lah. Baik. Jadi pemahaman guru-guru Al-Quran pun baru 10%. Terus bagaimana dengan
yang bukan menjadi guru Al-Quran. Subhanallah. Jadi sangat wajar sekali kemudian hidup kita ini jauh dari kebaikan. Sangat wajar sekali karena kita sendiri jauh dari Al-Quran. Betul Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau lisan kita selalu basah dengan Al-Quran dan juga paham apa yang kita baca, pastilah hari-hari kita akan berbeda dengan hari-hari biasa kita. Subhanallah. Dan itu cobalah kita kemudian mengarungi samudra tafsir yang telah ditulis para ulama, akan terlihat jauh dari apa yang kita pahami dengan apa yang ilmu yang terdapat di dalam Al-Quran itu sendiri. Ya, bahkan orang-orang Arab saja, walaupun dia paham bahasa Arab, orang Arab kan ya, tapi belum tentu kemudian dia paham makna Al-Quran. Apalagi dengan orang-orang Arab sekarang yang kemudian bahasanya sudah banyak berubah. Ada logat Mesir, ada logat Saudi, ada logat Yaman. Yang kadang logat-logat tersebut dipengaruhi dengan bahasa-bahasa asing, yang mana orang Arab saja sekarang lebih senang belajar bahasa Inggris daripada memperdalam kaidah-kaidah bahasa Arab, kaidah-kaidah balaghah, makna-makna Al-Quran yang seperti ada di zaman Abu Jahal, Abu Lahab. Karena bahasa Arab di zaman Abu Jahal, Abu Lahab itu adalah bahasa yang tatanan masyarakatnya adalah masyarakat yang kemampuan bahasa Arabnya jauh lebih tinggi daripada orang-orang Arab sekarang. Baik. Dan dari itu kemudian bagaimana umat Islam di dunia Arab di sana? Iya, masih banyak kemudian saudara-saudara kita yang jauh dari agama Allah. Orang Arab. Jadi bukan karena orang itu dari Arab kemudian siapa yang datang dari Arab pokoknya syekh. Di Indonesia ini kan kayak gitu kan. Yang kelihatan hidungnya mancung, badan tinggi, ada jenggot kadang dikit aja di sini, itu kemudian pakai jubah, kemudian sudah dianggap syekh, disuruh tampil, padahal keilmuannya jauh. Subhanallah. Dan itu banyak sekali, banyak yang muncul di TV. Iya, kalau saya sebutkan namanya mungkin kita semua paham di sini dan tahu, kita semua yakin yang terkenal di TV, yang terkenal di medsos. Tapi subhanallah, bahkan ada yang dari Mesir itu, ya, dulu saya juga pernah ketemu dengannya waktu di Mesir. Iya, jadi bukan sesuatu yang, tapi kita di Indonesia ini dianggap kayak wah gitu. Padahal subhanallah biasa-biasa saja. Ya kebayang ya bagaimana kualitas kita. Artinya orang yang tidak istimewa pun di Arab di sana, yang kemudian datang ke tempat kita, kemudian kita sangat istimewakan. Kita jadikan rujukan, kita jadikan sebagai panutan, sebagai yang memberikan fatwa ini, fatwa itu dan lain sebagainya. Baik, Allah musta'an wa alaihi tuklan wa la haula wa la quwwata illa billah. Kemudian kata Allah, wa ma huwa bil hazl. Dan Al-Quran itu bukanlah sesuatu yang hazal. Hazal itu lawan dari jadul. Jadul itu serius, sungguh-sungguh, benar, jelas. Lawannya adalah hazal. Ya, hazal itu main-main, canda, enggak serius, ucapan yang sia-sia, itu hazal. Nah, Al-Quran itu wa ma huwa bil hazal. Dan Al-Quran itu bukanlah candaan, bukanlah kemudian mainan, bukanlah kemudian sesuatu yang sia-sia. Baik. Innahum yakiduna kaida. Sesungguhnya mereka tersebut yakiduna kaida, berbuat tipu daya atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa akidu kaida. Dan kata Allah, saya akan membuat tipu daya kepada mereka. Baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala membuat tipu daya kepada mereka karena mereka memang berhak untuk mendapatkannya. Jadi tipu daya di sini adalah tipu daya yang benar. Karena memang berbuat tipu daya itu nanti tergantung kepada siapa tipu daya tersebut dilakukan. Kalau diberikan kepada orang yang tidak berhak mendapatkannya, maka ini sesuatu yang tercela. Ada misalnya
ada seorang guru misalnya, ya kemudian rem sepedanya mungkin dicabut, kemudian dia pulang, kemudian masuk ke jurang, berbuat tipu daya, ya, kepada orang yang tidak berhak mendapatkannya. Nah, ini tercela. Tetapi kalau kita berbuat tipu daya untuk orang yang berhak mendapatkannya, maka ini bukan sesuatu yang tercela. Ini misalnya polisi ingin nangkap maling, ya, kemudian membuat tipu daya, tipu muslihat, kemudian dia bisa menangkap maling tersebut, maka ini bukan sesuatu yang tercela. Bahkan kata Rasulullah SAW, al-harbu khid'ah. Kata Rasul, peperangan itu adalah tipuan. Jadi kalau dalam peperangan kita kemudian berbohong, membuat tipuan, maka ini bukan sesuatu yang tercela. Jadi kalau tipu daya diberikan kepada orang yang tidak berhak mendapatkannya, maka itu tercela. Tetapi kalau berbuat tipu daya kepada orang yang berhak mendapatkannya, maka itu bukan sesuatu yang tercela. Dari itu Allah Subhanahu wa taala katakan di sini, wa aqidu kaida. Mereka berbuat tipu daya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, saya yang akan membuat tipu daya kepada mereka. Maka dari itu, bagaimana keadaan Abu Jahal? Orang yang kemudian berbuat tipu daya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tewas di perang Badar. Baik. Bagaimana kemudian Umayyah, ya, Mughirah dan lain sebagainya? Bagaimana kabar mereka sekarang? Atau umat-umat sebelumnya, bagaimana keadaan mereka sekarang? Maka ketika mereka berbuat tipu daya kepada para nabi dan rasul terdahulu, Allah berbuat tipu daya kepada mereka. Wa aqidu kaida famahhilil kafirin. Maka Allah Subhanahu wa taala di sini perintahkan kepada Nabi agar memberikan apa? Memberikan tenggang waktu kepada orang-orang kafir tersebut. Famahhilil kafirin. Dan Allah Subhanahu wa taala pun amhilhum ruwaida. Allah Subhanahu wa taala pun memberikan apa? Memberikan tenggang waktu kepada mereka. Maka jangan heran kita kalau seandainya melihat orang-orang yang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang yang memusuhi Islam, orang-orang yang menjelek-jelekan Islam, orang-orang yang memfitnah Islam, mereka masih hidup, mereka masih bebas kemudian beraktivitas, atau mungkin mereka masih dengan kekayaan mereka, mereka masih dengan jabatan mereka, maka sungguh Allah katakan di sini, famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Memang sengaja diberikan Allah Subhanahu wa taala tenggang waktu. Baik. Jadi kalau seseorang tersebut sudah melampaui batas, kemudian ketika dia melakukan dosa besar, Allah berikan waktu lagi untuk melakukan dosa besar. Dan dosa yang dilakukan tersebut semakin bertambah, maka otomatis siksanya juga semakin berat. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian ketika memberikan tenggang waktu kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang munafik, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala ingin mengazab mereka dengan azab yang sangat amat pedih. Baik, nah inilah yang dinamakan dengan istidraj. Ketika ada orang yang semakin jauh dia dari Allah semakin makmur, semakin jauh dari Allah semakin subur, semakin jauh dari Allah semakin bahagia, semakin senang, maka sungguh itu bukan berarti Allah cinta kepadanya, tetapi ini adalah fitnah, istidraj. Allah Subhanahu wa taala ingin mengazabnya dengan azab yang sangat amat pedih. Baik. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Maka dari itu orang-orang beriman terkadang ketika melakukan dosa langsung dibalas oleh Allah di dunia. Orang beriman ketika melakukan dosa terkadang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin mensucikan kita dari dosa-dosa tersebut. Karena kalau sudah disucikan di dunia, maka di akhirat nanti sudah tidak lagi mendapat hukuman di akhirat. Maka dari itu orang-orang terkadang ingin, ada salah seorang sahabat yang kemudian minta dirajam oleh Rasulullah SAW. Ia berzina dan mengaku berzina kepada Rasulullah SAW dan minta untuk dirajam. Kenapa? Karena dia tahu bahwasanya siksa di akhirat adalah siksa yang amat pedih. Dia tidak mau merasakan siksa di akhirat.
hukuman di dunia daripada merasakannya di akhirat. Dan kalau sudah diberikan hukuman di dunia, maka di akhirat sudah tidak diberikan lagi hukuman. Baik. Maka inilah akhir dari surat At-Tariq. Mudah-mudahan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Ya, Pak. Cara bilang langit tadi ada 7 lapis sampai. Ya. Itu Nabi menerima kita sholat di Jabal Utara dan Jawa. Apakah itu tidak di langit nomor 7 atau di langit mana ya? Apakah itu di langit tidak? Nabi Untuk apa namanya Sidratul Muntaha. Iya. Apakah itu di langit itu atau di luar langit itu? Iya. Belum tahu Mas. Mungkin perlu kaji tafsir lagi mungkin. Insyaallah. Tetapi di situ disebutkan bahwasanya Sidratul Muntaha itu adalah tempat yang paling tinggi yang di mana malaikat Jibril pun tidak bisa sampai ke tempat tersebut. Tayyib, dan Allah Subhanahu dan Nabi Muhammad SAW langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu lagi kita. Tetapi belum melihat Allah ya. Jadi kan katakanlah itu kan tidak bisa tidak bersatu seperti dulu bumi kan. Apakah itu yang dinamakan kalau kita belajar ilmu falak waktu yang namanya Pluto, Mars, Venus, Merkurius, apakah itu enggak yang dikatakan itu? Baik. Kan 7 kan ada Iya. Sepertinya bukan sepertinya Pak. Karena kan kalau kita pelajari planet-planet itu kan yang ada di galaksi Bima Sakti ya. Iya. Sedangkan di langit sana kan ada jutaan galaksi lagi selain dari galaksi Bima Sakti. Baik, Allah a'lam, mungkin ada yang punya pengetahuan tentang ilmu apa? Antariksa, astronomi. Silakan. Baik. Yang jelas Rasul sallallahu alaihi wasallam berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi belum melihat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Insyaallah nanti saya coba lihat Pak ya. Apakah itu di langit ke-7 atau di atas langit ke-7? Aras tidak di langit kan? Kalau aras itu dia di atas langit tadi. Di atas langit. Iya, jadi aras itu dia adalah makhluk yang paling tinggi. Iya. Jadi aras itu adalah makhluk yang paling tinggi dan makhluk yang lebih besar daripada langit. Baik. Jadi kalau disebutkan dalam hadis itu ada kursi Allah Subhanahu wa taala, ada arsy Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau langit dan bumi kita ini kemudian dibandingkan dengan kursi Allah Subhanahu wa taala, maka itu seperti uang logam yang dilemparkan ke tus, ya, ke tameng untuk perang itu. Tameng untuk perang itu ya. Apa itu namanya itu? Iya, Kapten Amerika itu. Iya. Tapi dia tentu lebih besar ya, kayak orang Arab perang itu kan. Seperti logam yang dilemparkan ke tameng perang tersebut. Subhanallah. Ini baru kursi Allah Subhanahu wa taala. Dan kursi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan arsy Allah Subhanahu wa taala seperti lingkaran kecil yang dilemparkan kepada pasir. Ya, subhanallah. Padang pasir itu tidak tahu kita mana ujungnya, mana batasnya. Baik. Itu perbandingan kursi Allah Subhanahu wa taala dengan arsy Allah. Jadi tidak kebayang kita bagaimana luasnya arsy Allah Subhanahu wa taala.
tidak ada lagi pembantu yang dirahmati Allah